Hai, ketemu lagi sama aku Maitra Tara, masih di Morpheus Channel. Oke, ini lanjutan dari novel yang kemarin ya. Ini bab 2. Bagi bunda-bunda, bagi kakak-kakak, bagi mas-mas yang memang suka membaca dengan suaranya, bisa disambil masak atau mengepel atau sambil mengerjakan pekerjaan lain, silahkan dengarkan YouTube ini. Tapi kalau misalkan kakak-kakak nggak suka dengan suaranya gitu karena terlalu berisik atau memang nggak enak didengar, silahkan baca aja di blog aku ya. Nanti untuk linknya aku bakalan kasih di description box. Oh ya, di sana di blog aku sudah tamat ya kakak-kakak bunda-bunda. Jadi ya nggak perlu nunggu aku upload video lagi kayak gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mayang menyiapkan sarapan untuk suaminya dengan mata yang sembab. Semalam dia menangis dan hanya berhenti setelah dia kelelahan lalu tertidur. Sebagai anak tunggal dari pengusaha batubara ternama, Mayang Sari tak pernah kekurangan satu apapun dalam hidupnya. Dia tak pernah tahu apa artinya berusaha dan semua keinginannya selalu dikabulkan oleh orang tua yang sangat mengasihi Mayang. Hidupnya sempurna karena dia memiliki semua yang diinginkan seorang wanita. Wajah cantik, lekukan tubuh yang indah, dan harta yang melimpah. Terlebih lagi, kesempurnaan itu ditambahi saat dia bertemu Alex ketika berlibur di Niagara Falls yang terletak di Ontario, Kanada, negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Mereka sama-sama saling jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu untuk pulang ke Indonesia bersama. Begitu sampai di rumah Mayang, Alex yang usianya lebih tua 5 tahun dan sudah mapan karena bekerja di perusahaan cabang milik ayahnya, langsung melamar Mayang tanpa basa-basi. Dan begitu Fahri mengetahui latar belakang Alex, dia tidak menolak. Barulah ketika Mayang bertanya kenapa ayahnya begitu saja menerima lamaran Alex, lelaki itu mengatakan bahwa sesungguhnya Fahri mengenal orang tua Alex dan hendak menjodohkan mereka. Sungguh ajaib tangan Tuhan, pikir Mayang bahagia. Dia tak perlu mengalami drama pernikahan seperti teman-temannya yang tidak mendapatkan restu. Tapi drama itu justru ada setelah pernikahan mereka. 1 tahun Alex dan Mayang menikah, belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Mulai dari jamu tradisional, dokter, hingga dukun pun Mayang datangi. Tetapi semuanya nihil, tak ada yang membuahkan hasil. Nggak sarapan sayang, kok cemberut begitu? Tanya Alex ketika melihat paras istrinya yang muram. Tentu saja dia tahu kalau Mayang marah padanya soal adopsi anak. Bukannya tak mau, Alex merasa masih sanggup kalau harus menunggu lagi. Dokter bilang mereka tidak mandul, hanya perlu menunggu waktu saja. Lagi pula, mengadopsi anak kan bukan suatu hal yang mudah. Bukan perkara soal membiayai, tapi Alex takut jika mereka tak mampu memberi kasih sayang seperti kepada anak kandung. Selain itu juga, tak ada yang pernah tahu asal-usul orang tua si bayi. Apakah dari keluarga yang meninggalkan anaknya karena anak itu adalah anak yang tidak diinginkan? Atau justru anak itu lahir dari seorang pelacur dan bapaknya adalah preman jalanan? Tak ada yang tahu soal itu kan? Apalagi ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, sedikit banyak pasti menuruni sifat orang tuanya. Males mas aja yang makan. Makanlah ini. Alex mengambilkan 1 telur mata sapi ke piring istrinya. Akhir pekan nanti kita ke panti asuhan dan melihat-lihat anak yang kamu inginkan. Lanjut Alex dengan suara lunak seperti biasa. Dan Mayang menatap suaminya tak percaya. Mas, aku gak salah dengar kan? Alex meraih tangan istrinya dengan lembut dan menciumnya mesra. Aku tidak sanggup melihatmu terus bersedih. Mungkin sekaranglah saatnya kita mengadopsi anak.
Namun sehari setelah itu, tiba ternyata tak semudah bayangan Mayang. Untuk mencari anak yang tepat, dia berkeliling melihat bayi-bayi belum genap sebulan. Mereka semua lucu-lucu dan montok karena petugas panti merawat mereka dengan baik. Setiap boxnya juga rapi, wangi, dan bersih. Mas, mau bayi laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan sama saja. Ibu mau melihat yang ini. Bu Jarwo mendekat ke arah box yang dihuni bayi laki-laki usia 2 minggu. Kakeknya mau bawa dia ke sini, lantaran tidak mampu membiayai. Ibunya juga masih duduk di bangku SMA. Ayahnya? Mayang mengernyitkan dahi. Bu Jarwo menarik napas perlahan. Kemudian tersenyum. Korban perkosaan, Bu. Malang sekali bu anak ini. Masa depannya masih panjang, tetapi dirusak oleh pria bejat. Atau yang ini, tawar Bu Jarwo pada box berisi bayi perempuan. Usianya 2 minggu, ibunya sangat cantik dan kelihatan dari keluarga baik-baik. Korban dari laki-laki tak bertanggung jawab. Perlahan Mayang mendekati bayi perempuan itu. Dia memang sangat cantik, hidungnya menjulang tinggi dan bibirnya sangat mungil. Dia jadi penasaran secantik apa ibunya kalau anaknya bisa cantik ini. Kemana ayahnya? Tanya Mayang, tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Tidak tahu, Bu. Katanya kecelakaan kilat di tempat kerja. Duh, bulu Mayang jadi merinding. Di satu sisi, orang-orang begitu mudah hamil dan menitipkan anaknya di panti asuhan dengan berbagai macam alasan. Tetapi di sisi lain, dia harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Meskipun pada akhirnya penantian itu tak kunjung tiba, dan Mayang sudah tak sabar lagi ingin menjadi seorang ibu. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya bangun tengah malam karena bayinya menangis. Entah karena minta ganti popok, atau lapar dan ingin minum susu. Jadi, pilih yang mana, Bu? Tanya Bu Jarwo. Sabar dan berharap pasangan suami istri di depannya itu jadi mengambil anak agar beban panti sedikit berkurang. Maklum, biaya mengurus anak-anak yang dititipkan tidak mudah. Belum lagi Bu Jarwo selaku pemimpin sekaligus pemilik panti asuhan harus membayar perawat-perawat untuk mengurus anak. Semua itu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba mahal. Pilih yang mana, Mas? Laki-laki atau perempuan? Mayang balik bertanya pada suaminya, dan lelaki itu memandang 2 bayi di depannya secara bergantian. Mereka sama-sama sehat, sama-sama mampu memikat hatinya. Tetapi, pada bayi perempuan di depannya, ada getar aneh yang tak mampu ia artikan. Matanya begitu bersinar dan melihatnya dengan senyuman, seolah-olah meminta Alex untuk memilihnya. Boleh digendong kok, Pak. Barangkali Bapak bisa memilih setelah menggendong keduanya. Alex menuruti kata-kata Bu Jarwo. Mula-mula dia menggendong bayi laki-laki yang belum diberi nama. Dengan hati-hati Alex mengangkat tubuh yang ringkih itu, kemudian mencium dahinya. Wangi khas seorang bayi. Dibelainya pipinya yang kemerahan dan bahkan lebih lembut dari kapas. Alex tak menyangka bahwa begini rasanya menyentuh seorang bayi. Begini rasanya menjadi seorang ayah. Ada gelepar aneh di dadanya. Kalau tahu begini bahagianya menggendong seorang bayi, sudah dari dulu dia menyetujui permintaan istrinya. Setelah menggendong beberapa saat, Alex meletakkan bayi itu dan mengangkat bayi yang satunya lagi. Sudah terbayang di kepala Alex bahwa anak itu akan menjelma menjadi gadis yang cantik. Oh, betapa bahagianya membayangkan anak kecil berlarian saat dia pulang kantor dan memanggilnya dengan sebutan papa. Tak hayal dada Alex dipenuhi dengan bunga-bunga kebahagiaan, membayangkan bahwa dirinya menjadi seorang ayah. Bagaimana kalau kita ambil kedua-duanya, sayang? Pas sepasang. Mayang Sari kaget. Dia berusaha memasang telinganya lebar-lebar. Dia takut kalau salah dengar. Mas yakin? Mayang berusaha memastikan.
Ya, aku tidak bisa memilih salah satunya. Lihatlah sayang, hidung ini seperti hidungku. Kelakar Alex memegangi hidung bayi perempuan di gendongnya. Dan lihatlah jagoan itu, dia tampan sepertiku. Bu Jarwo dan Mayang tertawa lebar. Mereka memang tampan dan cantik. Kalau bisa memiliki keduanya, kenapa harus memilih?